Halo, assalamualaikum pemirsa. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan berbagi cerita tentang tanaman lada hitam dan bagaimana sih kok harga ini semakin hari semakin turun, semakin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu ya, bagi sesama petani lada, bahwa menanam tanaman lada hitam ini cukup lumayan rumit ya, tetapi kita bisa kembangkan secara cepat dan tidak seperti dulu ya teman-teman, karena pada saat ini itu selain daripada kecanggihan teknologi juga semakin majunya petani-petani kita ini secara berpikir dan bagaimana caranya supaya tanaman lada ini atau tanaman yang lain ini cepat tumbuh dan cepat berbuah ya. Pada dasarnya tanaman lada ini tidak bisa tumbuh di tempat-tempat lain ya. Seperti di negara-negara lain juga yang sifatnya itu dingin dan panas, dia tidak akan bisa tumbuh ya teman-teman. Seperti di negara Eropa dan negara-negara Asia yang tempat-tempatnya itu memiliki suhu yang lada sendiri tidak mau tumbuh di sana ya. Dan memang tanaman lada ini itu tersebar di beberapa negara juga, terutama di Asia ya, termasuk kita Indonesia. Dan yang saya ceritakan ini kita di Indonesia ya teman-teman. Dan alamat kebun lada di tempat kami itu di Desa Sukadana Baru, Gerempawiki ya, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur ya teman-teman, Lampung. Jadi terkenal dengan lada hitamnya yang kecil dan pedas ya teman-teman. Jadi kenapa ini lada ini bisa murah ya? Ini saya ceritakan sedikit bagi saya yang sedikit mengerti ya. Yang saya ketahui bahwa mengapa produk-produk pertanian ya, bukan hanya lada hitam, juga hasil bumi lainnya ya, seperti palawija, ubi, dan kelapa sawit termasuk ya, bahkan tanaman-tanaman lain itu sekarang ini cenderung murah ya teman-teman. Tidak ketinggalan tanaman lada juga ya. Saat ini saya berada di kebun lada dan ini sudah selesai panen ya teman-teman. Justru setelah panen ini, kenapa harga itu jadi murah ya teman-teman? Kita cari tahu dulu, kita cari tahu kenapa. Dan ini yang saya ketahui ya teman-teman. Biasanya harga itu bisa murah, itu pertama adalah terlalu banyak stok ya. Jadi begitu musim, misalnya musim padi, kemudian musim kelapa sawit. Kalau kelapa sawit nggak musim ya teman-teman ya, mungkin musim cengkeh dan musim lada, ini biasanya terlalu banyak stok. Jadi akhirnya harga ini menurun ya teman-teman. Jadi karena di pasar itu masih banyak, lalu konsumsi untuk pasar itu melebihi
barang yang ada ya. Jadi akhirnya harga lada ini menjadi murah, dan tanaman-tanaman hasil bumi lainnya itu juga menjadi murah ya teman-teman. Itu jadi karena terlalu banyak stok ya. Jadi ketika musim, bahkan stok lada ini biasanya di petani itu setahun kemarin, 2 tahun kemarin, bahkan 3 tahun kemarin itu masih ada ya teman-teman. Jadi terlalu banyak stok, barang terlalu meludak, kemudian harga ini menjadi murah ya. Karena yang seperti misalnya kita punya sesuatu di rumah, kemudian sesuatu itu kita belum manfaatkan tapi datang lagi yang baru, seperti itu ya teman-teman. Jadi harga ini mempengaruhi, karena barang terlalu banyak, akhirnya harga mempengaruhi jadi menurun ya teman-teman. Lalu kualitas ya, kualitas lada tersebut. Jadi kalau untuk pasar ekspor ini ada beberapa grade ya, grade atau kualitas kadar air ya teman-teman. Jadi dari mulai penjemuran, kemudian timbangan ya. Jadi kadar air dan kualitas lada ini mempengaruhi dari kadar air ya teman-teman. Jadi kemudian untuk pemetikan itu harus tepat waktu, ketuaannya juga harus terukur ya. Jangan muda, jangan juga terlalu matang ya teman-teman untuk lada ya. Jadi kalau teman-teman lihat video saya yang lalu-lalu, itu saya banyak bercerita tentang bagaimana sih kualitas pemetikan dan masa yang tepat untuk memetik lada hitam ya teman-teman ya. Silakan dilihat di video yang kemarin ya teman-teman. Jadi kualitas ini sangat penting ya, termasuk untuk hasil bumi yang lain. Jadi setelah kualitas ini pengeringan juga, ini kadar air ya. Kadar air ini penting untuk lada. Jadi untuk ekspor ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian dari kalau kita sudah mengetahui kadar air, berarti di dalam penjualan lada untuk gudang sendiri itu menggunakan tester ya, tester kadar air. Kemudian menggunakan basis. Jadi kalau umpamanya basis itu harga 26.500 dari gudang ya, atau gudang ekspor, nanti si pembeli ini membeli sekitar harga 27.500 ya teman-teman, atau 27. Jadi lebih dari itu tidak bisa. Jadi 27 setengah, 28 paling mentok, di basis 26. Itu yang terjadi saat ini ya teman-teman ya. Jadi kadar air ini sangat penting, kemudian kualitasnya juga. Karena untuk lada sendiri ya teman-teman, untuk lada sendiri itu dari mulai bibit, kemudian buahnya itu sendiri, kemudian abunya, kemudian menirnya, itu laku semua ya teman-teman, termasuk cangkang ya. Cangkangnya ini kita bisa gunakan untuk pupuk ya, dengan fermentasi ataupun tidak dengan fermentasi. Kita bisa setelah panen selesai, cangkang ini numpuk tidak terpakai, kita bisa bawa ke kebun untuk pemupukan ya, bisa digunakan untuk pupuk ya teman-teman. Jadi pertama adalah karena kenapa ini harga ini menurun ya, murah, cenderung murah, itu satu karena
barang ini terlalu banyak di pasaran ya, dan ketika panen barang ini membludak jadi banyak di pasaran, akhirnya stok yang ada belum terpakai, sudah datang lagi barang yang baru ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kualitasnya ini yang juga mempengaruhi daripada harga lada tersebut ya teman-teman. Karena sepengetahuan saya, kita ini Indonesia untuk pasar ekspor ini belum memenuhi syarat ya teman-teman ya. Contohnya misalnya permintaan dari eksportir atau di negara lain memerlukan barang, misalnya jangka waktu misalnya 1 tahun ya, jangka waktu 1 tahun misalnya mereka butuh 10 ton ya teman-teman. Tapi ketika panen ini kita tidak bisa memenuhi daripada permintaan negara tersebut, maka harga pun mempengaruhi ya teman-teman ya, begitu. Jadi ini sebetulnya harus ada peran pemerintah yang terkait ya untuk masalah harga. Jadi di tempat kami pun sudah berkali-kali ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kestabilan harga atau meningkatkan harga, tapi sampai saat ini belum bisa membantu ya teman-teman ya. Contohnya ada indikasi geografis, ada juga cagar budaya tanaman lada, ada juga koperasi dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk supaya pemerintah bisa membantu tentang harga ya dan kualitas, tetapi pada kenyataannya ini sulit karena pasar ekspor ini dikuasai oleh pengusaha ya teman-teman ya. Jadi pemerintah juga termasuk pengusaha sih kayaknya, maka diperlukan peran serta pemerintah untuk mengawal harga-harga semacam lada ya, dan juga tanaman-tanaman yang lain ya, hasil bumi yang lain ya. Jadi kenapa ini bisa harga murah? Jadi itulah ceritanya teman-teman. Jadi sekalipun barang itu ada, kalau tidak bisa memenuhi pasar ekspor, itu juga tidak bisa untuk menaikkan harga. Akhirnya apa yang terjadi? Kita numpang jual ya teman-teman ya. Contoh misalnya cengkeh ini kita tidak bisa memenuhi pasar ekspor di satu negara misalnya. Kemudian negara mana yang bisa memenuhi ekspor? Misalnya kita ambil kayak di Vietnam ya, atau Thailand yang sama-sama penghasil rempah-rempah ya, atau India juga termasuk ya, Brasil juga termasuk penghasil rempah-rempah ya. Misalnya kok negara itu bisa memenuhi ekspor permintaan luar negeri, ini akhirnya kita ikut pasar mereka ya teman-teman. Jadi kita jual ke mereka yang ekspor gitu teman-teman, karena permintaan atau buyer ya, negara itu dia tidak mau membeli barang yang kurang gitu ya. Jadi taunya dia barang itu ada, berkualitas, kemudian harganya sesuai, kemudian kontraknya sesuai gitu ya. Kalau itu tidak memenuhi, akhirnya kita numpang jual ya teman-teman. Akhirnya kita nggak bisa ekspor, yang bisa ekspor negara lain. Jadi kita cuma numpang jual ya. Jadi begitu teman-teman. Secara singkatnya sebetulnya kalau mau kita bahas itu banyak sekali ya, tentang kenapa sih hasil bumi ini selalu begitu panen murah, ketika tidak ada panenan itu agak mahal, itu pun sedikit ya teman-teman. Itulah pengaruhnya. Jadi pertama itu barangnya itu terlalu banyak,
kemudian kualitas kurang bagus, kemudian kita tidak punya pasar ekspor, kemudian tidak bisa memenuhi barang yang mereka minta ya teman-teman. Jadi contohnya misalnya beras aja kita masih impor. Kenapa kita beras masih impor? Karena kita tidak bisa memenuhi, petani kita tidak bisa memenuhi kebutuhan warganya. Di akhirnya kita impor seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Barang yang kita tanam, tanaman yang kita tanam ini kita capek-capek tanam, begitu panen murah ya teman-teman ya. Ini yang kita sayangkan, karena kita juga di Indonesia juga untuk tanaman lada sendiri, untuk konsumsi lada aja kita tidak konsumsi ya teman-teman di Indonesia. Jadi kita mungkin kalau presentase untuk konsumsi makan untuk lada hitam kita konsumsi di Indonesia ini kayaknya sih cuman berapa persen aja ya, mungkin sekitar 30%-an ya, karena di Indonesia ini banyak sekali rempah-rempah ya teman-teman ya. Seperti kalau kita mau cari pedas ya cabai ada, kalau di negara lain kan nggak ada, maksudnya mereka mesti impor gitu ya, maka dia menggunakan lada ya teman-teman. Jadi lada juga sebetulnya bukan untuk sekedar hanya untuk hanya untuk masakan ya teman-teman ya, bukan untuk pedasnya, untuk penghangat tubuh, tidak juga. Jadi lada itu juga bisa buat untuk kesehatan ya. Seperti sekarang ini pada masa-masa pandemik COVID corona seperti ini memang dibutuhkan ya untuk lada ya. Tapi kenyataannya ketika kita jual barangnya banyak, ini yang sulit untuk harga ini menjadi mahal ya teman-teman ya. Jadi kita mesti cerdas menyikapi harga-harga ini, bukan apalagi saat ini lagi suasana COVID seperti ini nih sulit. Jadi yang ada saja sulit untuk dikembangkan ya. Banyak sekali orang-orang yang tersiksa ya dalam keadaan posisi seperti ini ya. Mungkin bagi petani sendiri dia tidak terpengaruh ya untuk COVID, karena kerjaannya nanam. Misalnya hari sekarang nih dia tidak panen padi ya, dia bisa tanam singkong, dan kegiatannya itu terus menerus di dalam keringat. Jadi akhirnya virus itu tidak bisa berkembang ya teman-teman ya. Jadi itu saja barangkali yang saya bagi dengan teman-teman. Mohon koreksinya bila mana ada mungkin kesalahan untuk pihak-pihak yang nanti melihat video saya ya. Jadi mohon koreksi, mohon nanti diberikan satu input kalau memang ada kesalahan dalam saya menjelaskan ya tentang yang saya ketahui ya teman-teman ya. Jadi tetap kita semangat sekalipun di masa-masa sulit seperti ini. Buat petani, salam petani hebat, karena petani ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Petani ini yang penting dia nanam, kemudian pupuknya ada, masanya cukup, airnya ada, selesai. Itu benihnya ada, selesai ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh tentang COVID ya. Cuman ketika kita panen ini yang sulit. Murah ya, kita mesti tetap berjalan sekalipun harga murah, kita tetap semangat menanam. Apalagi ini barang-barang dari Indonesia ya, semacam tanam hasil-hasil bumi ini
cukup melimpah, dan negara lain ini sangat membutuhkan sekali ya, terutama tentang rempah. Ketika musim 1 tahun tidak musim aja, barang ini akan habis ya teman-teman. Jadi tetap kita tanam, kita sabar menunggu, kita pelihara, kita rawat dengan baik, kita pupuk ya teman-teman, supaya hasil yang kita dapatkan itu maksimal dan kualitas lada yang kita tanam ini sesuai atau memenuhi kriteria ekspor ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya bagi ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan kalau memang ini konten ini sangat bermanfaat, silakan untuk di-share ya teman-teman di media-media sosial teman-teman ya. Jadi cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam petani hebat, salam juga buat petani-petani yang lain. Salam sejahtera buat kita semua, selalu jaga kesehatan, hindari virus corona ya teman-teman. Gunakan masker, cuci tangan, kemudian hindari sementara berkumpul dengan orang-orang banyak ya, dan kita fokus di rumah dulu, jangan jalan-jalan dulu ya, kecuali penting ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.